Bonjour les amis Dauni and hi there, ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Kalau seandainya ini adalah kali pertama kalian klik video saya, jadi jangan lupa untuk subscribe di bawah dan klik juga tanda loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau seandainya saya bikin video terbaru. Dan di Lensa Edo biasanya kalian akan dapat informasi kalau seandainya kalian pengen kuliah ke luar negeri, khususnya ke Perancis, dan juga saya akan kasih sharing kalian informasi atau tips bagaimana cara cari kerja sambil kuliah, dan juga tips-tips lain bagaimana kalian bisa hidup kalau seandainya kalian kuliah di Perancis tanpa beasiswa. Saya kesini kuliah untuk S2, kuliah untuk S2, dan akhirnya saya selesai kuliah dan saya nggak punya beasiswa gitu. Jadi kalau seandainya saya bisa, pasti kalian juga bisa. Well, seperti yang kalian tahu, sekarang ini adalah periode yang bisa kalian lakukan kalau seandainya pengen kuliah ke luar negeri atau ke Perancis. Pendaftaran itu dimulai dari bulan April sampai bulan Mei atau Juni. Bulan Agustus atau September kalian sudah bisa berangkat ke Perancis. Gambaran bagaimana menyusun CV dan surat motivasi kalian bisa klik di atas, atau ya saya akan kasih link di atas. Di video tersebut kalian bisa lihat contoh surat motivasi yang saya pakai dan juga CV yang saya pakai dulu waktu saya kuliah S2 di Prancis. Jadi tinggal diklik. Kalau kalian pertanyaan sekitar bagaimana kuliah ke Prancis, tips cari pekerjaan, kalau seandainya kalian belum dapat jawabannya di video-video saya, kalian bisa juga tanya sama saya di Instagram @ini_eedo. Jadi sekarang kita langsung aja ke videonya biar nggak terlalu panjang prolognya, oke? Sebagai salah satu orang Indonesia yang sudah 6 tahun di Prancis, dan saya juga berawal dari seorang mahasiswa yang kuliah di Prancis dan akhirnya bekerja, saya percaya saya bisa kasih kalian informasi dan tips bagaimana bisa ke Prancis, cara-cara atau kiat-kiat yang akan membuat hidup kalian akan membuat perjalanan kalian ke Prancis jadi jauh lebih mudah. 10 tips yang saya pelajari akhirnya selama pengalaman 6 tahun. Hal atau tips yang perlu kalian ketahui sebelum pindah ke Perancis. Saya yakin akan membantu kalian. Well, nanti kalian bisa terima kasih ke saya lewat Instagram, oke? Yang paling pertama adalah Paris. Walaupun tidak semua dari kalian yang akan kuliah di kota Paris, tapi saya percaya sekali bahwa semua dari kalian pengen ke kota Paris. At least kalian mau ambil foto selfie atau ambil foto diambilin foto sama orang untuk di-post di Instagram, di WhatsApp, di kind of social media yang kamu punya. Kalau kalian pengen ke Paris, harus diketahui bahwa Paris adalah salah satu kota terbesar atau kota terbesar di negara Prancis. Sebagai ibu kota juga, pasti kalian paham sekali bahwa yang namanya ibu kota banyak sekali hiruk-pikuk di kehidupannya. Banyak sekali orang yang datang dari negara A, B, C, jenis A, B, C. Jadi di Paris itu adalah kayak gado-gadonya Prancis. Nggak selamanya Paris itu seindah yang kalian pikirkan. Yang harus kalian ketahui adalah Paris itu terbagi menjadi 20 bagian. Dan sering sekali juga Paris dimasukkan ke dalam regional Île-de-France. Kalian akan menemukan juga banyak landmark negara Prancis di Paris, yang pastinya akan membuat kota Paris itu sendiri menjadi tantangan terbesar kalian kalau seandainya kalian ingin berkunjung. Sistem transportasi di Paris itu jauh lebih rumit dibandingkan sistem transportasi di kota lainnya di negara Prancis. Tips yang pertama harus kalian ketahui adalah kalau seandainya kalian di Paris, kalian harus hati-hati karena Paris itu nggak semuanya tentang cinta, nggak semuanya tentang salah satu hal yang romantis. Jadi harus benar-benar perhatian sama barang bawaan kalian. Karena banyak sekali yang namanya pickpocket, copet, terus ada lagi orang-orang gypsy itu yang terkenal sekali akan ambil barang kalian tanpa kalian kesadari. Harus benar-benar hati-hati karena kalian tidak mau hidup kalian di Prancis dimulai dengan pengalaman buruk di kota Paris. Yang kedua yang harus kalian ketahui adalah iklim di Prancis. Prancis itu bukan lagi Indonesia. Kita cuma punya 2 musim di Prancis, termasuk Eropa kita punya 4 musim. Jadi kalian benar-benar harus perhatikan kapan kalian akan berangkat ke Prancis. Kalau seandainya kalian datang ke Prancis sekitar bulan Agustus September, itu adalah akhir summer, akhir musim panas. Berarti masih ada panas, tapi kemungkinan besar akan mulai masuk udara dingin. Jadi suhunya sekitar 25 ke 17-16 derajat Celcius. Jadi nggak perlu bawa baju dingin yang benar kayak dudun. Orang Prancis bilangnya dudun di sini, kayak baju yang tebalnya kayak 5 cm. Kalian belum perlu. Kalau kalian bawa semua baju dingin ke Prancis di masa itu, kalian nggak punya koper gitu. Jadi isi koper kalian habis untuk itu. Di sini juga ada yang namanya toko Asia. Jadi kalau kalian mau datang ke Prancis, nggak perlu bawa rice cooker karena kalian menghabiskan bagasi. berat kabin kalian berkurang. Nggak perlu juga bawa Indomie karena di sini banyak sekali Indomie. Nggak perlu bawa beras karena ada anak tahun 2020 kenalan saya dari Lensa Edo yang tanya, "Kak, saya bawa beras nggak? Kak, bawa ini nggak?" Jadi kalau saya pribadi
Dengan pengalaman yang saya punya, yang perlu kan bawa adalah misalnya beberapa celana panjang, terus beberapa kemeja, terus beberapa baju formal, terus kalau seandainya kalian pengen menjaga nasionalisme kalian, jangan lupa bawa batik, dan juga bawa beberapa sepatu. Dokumen-dokumen kalian wajib sekali dibawa, jadi nggak perlu bawa misalnya batu ulekan. Well, boleh sih, terserah kalian. Kalian harus siap memulai satu kebiasaan orang-orang lokal, yaitu melihat aplikasi cuaca setiap hari. Jangan sampai kalian keluar rumah, ternyata dingin sekali. Jadi di sini biasanya kita pakai aplikasi weather yang ada di iPhone atau di smartphone kalian. Karena orang-orang sini kita pakainya seperti itu. Sebelum keluar kita cek dulu meteo namanya di sini. Yang ketiga, kita akan bahas tentang transportasi. Kalau saya kalian kuliah di kota Paris, cek video saya tentang transportasi di sini. Kalau seandainya kalian kuliah di luar kota Paris atau di kota lain, biasanya kalian punya yang namanya forfait untuk étudiant. Dalam artian kan punya paket untuk pelajar yang jauh lebih murah daripada manusia biasa atau orang-orang umum seperti saya. Kalau kalian lebih dari 26 tahun, kalian sudah nggak punya lagi keistimewaan untuk mendapatkan diskon sana, diskon sini. Jadi harus tahu kalian punya diskon kalau kalian untuk pelajar. Bisa bikin langsung di internet atau juga bisa menghubungi langsung ke stasiun transportasi yang ada di kota kalian. Yang kelima, kita akan bicara tentang provider handphone dan juga wifi, oke? So, saya pribadi saya pakai yang namanya free. Saya nggak akan paksa kalian untuk pakai free karena kalian punya banyak sekali option di sini. Ada yang namanya Orange, ada yang namanya apa lagi ya? Pokoknya banyak. Kalian tinggal cek di internet. Kalian punya beberapa jenis paket yang bisa kalian pakai dari, contohnya nih ya, kalau dari free ada yang paket dari 2 euro, ada paket untuk 9 euro per bulan, ada paket untuk 20 euro per bulan. Nah, saya pribadi saya pakai yang 20 euro per bulan, 19 euro 90 sen. Dari paket yang saya pakai, saya punya sekitar 120 giga internet. Terus juga saya punya unlimited telepon, SMS, MMS, dan lain-lain. Dan juga kalau seandainya saya berangkat atau traveler ke negara Eropa dan beberapa negara lainnya, saya akan punya sekitar 25 giga data untuk internet. Kalau saya kalian di Eropa, biasanya di semua apartemen akan ada wifi. Nah, biasanya wifi itu kita akan ambil lagi ekstra yang namanya box, kayak box internet. Di sini biasanya kalau kalian ambil sesuai dengan provider kalian, contohnya saya pakai free, terus saya ambil box free, biasanya kalian akan dapat diskon untuk paket internet yang akan kalian ambil gitu. Dan juga kalau seandainya kalian punya box dan kalian punya telepon rumah, terus kalau seandainya kalian di Indonesia juga punya telepon fix, telepon rumah, kalian bisa telepon Indonesia Prancis gratis. Tapi jujur saya belum pernah pakai karena saya nggak pernah punya yang namanya telepon fix di rumah. Well, zaman sekarang pakai handphone cuy, terus ada WhatsApp lagi. Tapi informasi ini kalian bisa cross-check lagi dengan provider yang akan kalian ambil, oke? Yang keenam, kita akan bicara tentang rekening bank. Kalian harus 18 tahun ke atas. Well, mulai dari 18 tahun. Jangan kaget kalau seandainya di hari kalian akan bikin rekening tabungan, terus kalian tanya, lah mana buku tabungannya? Lah, di sini nggak ada buku tabungan. Jadi semuanya pakai internet. Kalian di internet bisa cek semuanya, saldo kalian, transaksi kalian. Karena juga nanti kalau kalian mau daftar visa atau perpanjang visa, kalian akan cari kayak rekening koran kalian selama 3 bulan terakhir di internet. Ada banyak sekali pilihan bank yang kalian bisa pakai dan rata-rata semua bank akan kasih kalian kartu debit, di mana kartu debit di Prancis kalian juga bisa pakai untuk belanja online. Kalau saya pribadi saya pakai LCL. Itu pertamanya saya pakai bank yang namanya La Poste. Saya punya pengalaman buruk dan akhirnya saya tutup dan saya ambil LCL. LCL adalah salah satu bank yang memberikan kemudahan kepada mahasiswa apapun mau lokal atau internasional. Proses untuk pendaftaran bank di LCL jauh lebih gampang daripada bank lain, walaupun seandainya kalian masih punya jenis-jenis bank lainnya. Untuk mendaftar rekening bank di Prancis, biasanya perlu kalian lakukan adalah sertifikat di sekolah kita, kayak bukti kalian kuliah. Habis itu pendapatan nggak begitu penting, tapi kalau seandainya kalian punya bukti kalau kalian dapat beasiswa, bisa dilampirkan. Alamat rumah kalian, pasti identitas kalian, dan lain-lain. Jadi gampang sekali, kalian tinggal ambil rendezvous, temu janji, terus kalian kasih semuanya. 20 menit jadi, kalian tinggal tanda tangan. Langsung 1 minggu kemudian kalian akan dapat kartu langsung dari rumah kalian. Di rumah kalian maksud saya, oke? Yang ketujuh adalah cara mencari apartemen.
Well, ini adalah salah satu hal yang paling susah, bukan cuma buat kalian yang baru datang atau mau datang ke Prancis, tapi untuk siapapun yang tinggal di Prancis, kalau sana kita mau ganti apartemen, ini adalah salah satu hal yang benar-benar bikin kita yang kayak gitu, greget gitu. Aduh, cuy, ada aduh di samping. Gak cuma modal uang. Let's say kalau di Indonesia kalian punya uang, kita bisa langsung, oke, saya bayar, selesai. Tapi kalau di Prancis, kalian harus punya kayak uang banyak, pasti. Karena mereka mau yakin kalian bisa bayar atau enggak. Prancis terkenal sewa apartemennya mahal sekali. Terus yang kedua, kalian juga harus legal. Kalian harus punya visa dan lain-lain. Kalian harus punya pekerjaan. Kalau seandainya kalian sudah kerja dan mereka akan cek berapa gaji kalian. Kalau seandainya kalian belum kerja, kalian bisa pakai, saya student, saya étudiant. Tapi tantangan di sini adalah seringkali diminta yang namanya garant, penjamin. Dan biasanya penjamin itu diminta adalah orang asli Prancis yang nanti akan membantu kalian atau menjamin kalian kalau seandainya kalian nggak bisa bayar apartemen kalian. Ada beberapa solusi kalau seandainya kalian nggak punya kenalan orang Prancis untuk jadi garant. Biasanya kalian bisa hubungi komunitas atau organisasi di mana kampus kalian. Kalian tanya bagaimana cara cari apartemen di sana. Jangan lupa cek playlist saya tentang cara cari apartemen di kota Paris. Yang bisa kalian pakai juga di mana-mana di negara Prancis, oke? Yang kedelapan, no cash. Selama 6 tahun di Prancis, saya pakai dompet yang seperti ini, cuy. Well, ini sebenarnya nggak dompet, lebih kayak ke card holder. Karena di sini hampir nggak pernah saya simpan cash di dompet. Palingan di sini saya selipin kayak 20 euro maksimum. Dan itu biasanya kita pakai kalau seandainya kita pergi beli kopi, di mana biasanya ada beberapa toko yang terima kartu di atas kayak 10 euro gitu. Jadi harus punya. Cuma jangan sampai kalian simpan kayak uang kalian 120 euro di dompet. Balik lagi ke tadi poin pertama, banyak pickpocket. Biasanya yang pakai uang cash itu tuh orang-orang yang imigran, orang-orang yang aku nggak mau rasis, tapi orang yang kalian tahu lah maksudku ya. Saya tidak menyarankan kalian kalau seandainya kan tinggal di Prancis, kuliah di Prancis, terus kalian sering memasukkan uang cash di dalam dompet, well, not recommended. Gitu ya bahasa Inggrisnya. Pokoknya gitulah ya. Dan juga, bukan berarti kalian harus punya dompet seperti ini, karena masih banyak orang yang pakai dompet biasa. Saya nggak tahu kenapa, jarang banget teman-teman saya pakai dompet yang, dompet Hello Kitty gitu. Nggak ada, tapi hati-hati aja pokoknya. Kalau kalian mau simpan cash di dompet kalian, silakan. Tapi ini cuma masukan aja. Hati-hati dengan uang cash kalian. Kesembilan, kita akan bicara, kita tidak bisa melupakan yang namanya bahasa. Kalau seandainya kalian kuliah ke Perancis, pasti kalian harus bisa bahasa Perancis, let's say sedikit-sedikit. Karena gini, walaupun sekarang banyak sekali instansi pendidikan yang bisa kalian lakukan dengan bahasa Inggris, bahasa pengantarnya. Dulu kalau kita awal-awal kita pikir, kuliah di Perancis harus pakai bahasa Perancis. Enggak, sekarang ada banyak sekali instansi pendidikan yang bisa kasih kalian satu sekolah, satu kuliah dengan bahasa Inggris. Tapi nyatanya kalian akan tetap hidup di Prancis, kalian akan bergaul dengan orang-orang Prancis, walaupun kalian nanti akan di kelas internasional, tapi kalau kalian mau beli kebab, kalian akan bicara bahasa Prancis. Jadi, bagus sekali, wajib sekali, atau sangat direkomendasikan kalau kalian pengen ke Prancis, at least kalian bisa bahasa Prancis dasar. Let's say kalian bisa bilang, bonjour, merci, au revoir, excusez-moi, et salut. Yang ke-10 adalah, jadilah dirimu sendiri, be yourself. Karena kalian ke Prancis untuk sekolah, kalian akan mulai hidup kalian sendiri. Kalian akan mencari, memastikan apakah jati diri yang kalian telah punya atau kalian telah temukan itu adalah benar-benar jati diri kalian. Banyak sekali hal-hal yang di Prancis mungkin tidak ada di Indonesia, atau banyak sekali hal-hal yang mungkin nggak ada di Indonesia tapi ada di Prancis. Ada hal yang buruk, ada hal yang baik. Itu balik lagi ke kalian. Kalian adalah salah satu orang dewasa, punya kemampuan intelektual, yang saya percaya kalian bisa juga memutuskan apa yang baik dengan apa yang tidak baik untuk kalian. Kalau kalian datang ke Prancis, berarti kita kayak tadi saya bilang, bertamu ke rumah orang. Jadi kita harus jaga image kita sendiri. Kita juga harus jaga harga diri kita. Tapi jangan lupa bahwa kalian adalah manusia yang berhak untuk hidup, yang berhak untuk have fun, yang berhak untuk bikin kesalahan. Mungkin sekian video untuk hari ini. Semoga kalian bisa belajar sesuatu dari video hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan hubungin saya di Instagram @ini_eedo. Dan juga jangan lupa di subscribe, klik tanda loncengnya, di share juga. Dan I'm gonna need your help to build this YouTube channel. Wow,
Aku bicara bahasa Inggris cuy. Jadi ketemu lagi sama saya di video selanjutnya. Sampai jumpa dan take care. Bye.